Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata waz-zakah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para bini sepuh, nazir masjid, takmir masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai di hari yang ke-29. Mudah-mudahan amal ibadah kita 28 ya, 28. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan seluruh amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti di hari kiamat mendapat syafaatnya puasa Ramadan dan mendapat syafaatnya Al-Quran dan mendapat syafaatnya masjid yang kita tempati ibadah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang kami hormati, membahas masalah zakat atau infak. Ini kata-kata infak itu adalah paling umum dalam Al-Quran. Sebab infak itu mengeluarkan harta benda untuk kebaikan, itu infak. Mengeluarkan harta benda untuk kemaksiatan itu juga namanya infak. Itu dalam Al-Quran. Yang mengeluarkan harta benda untuk kebajikan dalam ayat alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil ila akhirih. Kalau infak mengeluarkan harta benda untuk kemaksiatan, itu dalam ayat walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu mengeluarkan infak harta bendanya untuk menghalang-halangi agama Allah, untuk memusuhi agama Allah. Itu namanya infak. Kemudian ada istilah sodako. Kalau istilah sodako itu umum untuk seluruh kebaikan, itu namanya sodako. Termasuk zakat, termasuk amal jariyah, termasuk fidyah dan lain sebagainya, sodako biasa. Karena dalam Al-Quran zakat itu termasuk sodako. Innamas shadaqatu lil fuqara'i
wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya. Kemudian ada sedekah jariyah, sedekah yang sunat bukan zakat. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin, masuk sedekah. Dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap amal kebajikan itu namanya sedekah. Jadi kemudian kalau zakat itu lebih khusus. Memang untuk zakat memang. Wa aqimus sholata wa atuz zakat khusus. Kemudian zakat ini termasuk kategori sedekah. Dalam kata-kata sedekah umum tadi itu. Dalam Al-Qur'an innamas shadaqatu lil fuqara'i wal dan seterusnya. Kemudian zakat ini ada beberapa macam, yaitu yang termasuk seluruhnya itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Dalam hadis lain ada yang memasukkan rukun Islam yang nomor 4. Nomor 3 itu puasa, nomor 3 itu zakat, nomor 5 haji. Tapi sama-sama rukun Islam itu 5. Tapi hadisnya memang 2 itu. Yang 2. Kemudian zakat ini ada zakat pertanian. Kalau zakat pertanian menurut mazhab Syafi'i, setiap pertanian yang hasilnya merupakan biji-bijian yang bisa disimpan dan bisa dibuat bahan makan pokok, itu yang wajib dizakati apabila sudah mencapai 1 nisab. Seperti beras, padi, jagung, kedelai, kacang hijau dan lain sebagainya, gandum barang itu. Itu adalah kalau ditanam, kemudian hasilnya ada 1 nisab. Nisabnya itu adalah hasil bersih tanpa kulit 7 kintal. Kalau 7 kintal itu 7 kintal 20 kilo ya, 7 kintal 20 kilo. Itu 1 nisab. Kalau sudah diseleb hasil bersihnya 7 kintal 20 kilo itu 1 nisab. Kalau merupakan gabah ya kira-kira umumnya itu 13 kintal ya. 13 kintal itu kalau diseleb hasilnya 7 kintal 20 kilo. Kemudian kedelai juga begitu nisabnya, kacang hijau dan lain sebagainya. Itu kalau dikiloni. Itu kalau sudah hasilnya mencapai 1 nisab, tidak menunggu 1 tahun, langsung harus dizakati, dikeluarkan 10%. Kalau 1 tanaman belum mencapai 1 nisab, maka 1 tahun harus ditotal. Kalau 1 tahun itu hasilnya 1 nisab wajib dizakati. Kalau 1 tahun itu hasilnya tidak ada 1 nisab, ya tidak wajib dizakati. Ini kalau 10% itu apabila airnya tidak membeli, tidak biaya. Misalnya dari aliran parit-parit atau sungai. Walaupun untuk memasukkan air itu pakai ongkos, pakai ulu-ulu, itu tetap 10%.
Lah kalau pakai biaya seperti diesel, pakai diesel, naikkan air pakai diesel, itu zakatnya 5%. Jadi kalau 1 ton beras itu zakatnya hanya 50 apa kintal ya, 50 kintal. Kemudian ada zakat 50 kilo ya. Iki rotok ngelamun niki sing ngaji. Memang rotok kena flu. Jadi zakatnya 50 kilo. Jadi 1 ton itu zakatnya 50 kilo itu kalau airnya itu dengan biaya. Kemudian ada zakat peternakan. Zakat peternakan ini saya kira di daerah kita itu tidak pernah ketemu. Karena persyaratannya yang diternak itu adalah unta, sapi, kambing. Dan itu nisabnya kalau kambing itu 40 kambing. Kemudian kalau sapi itu 30 ekor sapi, kalau unta itu 5. Dan syaratnya harus dikembala, bukan diberi makan, tapi dikembalakan. Kalau sekarang kalau di daerah sini sapi akan diberi makan, diberikan rumput gajah itu. Jadi tidak memenuhi syarat. Jadi tidak ada zakatnya. Kemudian ada juga ternak ayam, tidak wajib zakat. Cuma meskipun tidak wajib zakat ternak, tapi itu menurut mazhab Syafi'i itu adalah termasuk taklibul mal li gharadir ribahi. Memutarbalikkan harta benda dengan tujuan ingin keuntungan. Jadi termasuk perdagangan itu. Wong bibitnya dapat membeli ya, tidak diberi ya, membeli. Kemudian biaya-biaya keseluruhannya itu bondo. Maka dari itu kalau waktu itu panen peternakan itu, kalau setiap tahun hitungannya kalau zakat perdagangan itu setiap tahun itu ada 1 nisab. Nisabnya berapa? Krus emas murni 77,5 gram. Sekarang harga emas berapa? 1 juta umpama ya. 1 juta berarti 77,5 juta ya. 77,5 juta. Itu krusnya. Kalau 1 tahun peternakan baik ayam atau sapi atau tiap tahun mulai ternak kapan itu? Itu dihitung waktu mulai ternak itu 1 tahun genap, dihitung dijumlah ada 1 nisab, itu harus dizakati 2,5%. Jadi tidak masuk zakat peternakan tapi perdagangan. Juga seperti pertanian lombok itu lebih besar hasilnya daripada petani padi. Nah itu bibit lomboknya akan membeli, ongkosnya sembarangan itu ngongkos obat-obatnya. Nah itu kalau panen tiap tahun dihitung ada 1 nisab tadi kurs emas 77,5 gram. Berarti 77,5 juta. Ya wajib zakat. Wong Lombok ini kadang panen atusan juta ya. Kadang 1 miliar kalau memang petani Lombok sampai 1 hektar.
Lah itu umpama ndak dikenakan zakat akan sing petani padi akan iri. Hasilnya tidak seberapa itu petani padi. Dan ini zakat perdagangan, tidak termasuk zakat pertanian. Sehingga zakatnya dikeluarkan 2,5%. Ya masih untung. Ya. Kemudian ada zakat simpanan emas. Simpanan emas atau simpanan perak. Simpanan emas 1 tahun itu umpama di total masih ada 1 nisab, emasnya itu 77,5 gram emas murni. Nah, itu wajib dizakati, tapi bukan diambilkan dari emas, dititili ngan didik, bukan. Tapi ya diganti dengan uang. Kemudian kalau emas perhiasan, apa wajib zakat? Emas perhiasan itu meskipun dihitung di total ada 1 nisab, itu tidak wajib dizakati asal perhiasan yang layak menurut orang itu. Umpama orang kaya pakai kalung berapa gram pantasnya? Ya, berapa gram? 1 kilo. Berapa pantasnya ini? Kemudian pakai gelang, yang kanan berapa, yang kiri berapa pantasnya. Pakai cincin, pantasnya berapa gram. Pakai anting, ya, anting, berapa antingnya? 1 on dah. Suwek deh. Umpama yang pantas sudah. Jadi perhiasan yang pantas itu di total kok ada 1 nisab, tidak wajib dizakati. Jadi karena untuk perhiasan. Kalau tidak pantas, melebihi batas kepantasan, ya, atau yang memakai emas itu orang laki, karena haram orang laki pakai emas, maka wajib dizakati kalau di luar batas kebiasaan, ya, pantes lah. Kemudian mata uang ini khilaf. Menurut ulama, simpanan rupiah itu kalau sudah ada 1 nisab, umpama deposito, ya, itu wajib dizakati. Ada menurut sebagian ulama tidak wajib dizakati karena tidak termasuk emas dan perak. Kemudian ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakatnya badan setiap tahun, yaitu waktunya setelah masuk malam hari raya. Dan zakat fitrah ini wajib bagi orang yang mengalami hidup di juznya bulan Ramadan dan juznya bulan Syawal. Meskipun baru lahir, menjelang maghrib lahir, kemudian maghrib malam hari raya mati, umur berapa menit itu, ya, itu berarti ngalami hidup di juznya bulan Ramadan dan mengalami hidup di juznya bulan Syawal. Itu wajib dikeluarkan zakat fitrah. Kemudian kalau hanya menangi Ramadan, tidak menangi juznya bulan Syawal, ya tidak. Umur 100 tahun
menjelang maghrib, belum maghrib malam hari raya mati. Di tahun itu tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Atau lahir maghrib malam hari raya, berarti tidak menangi jusnya bulan Ramadan, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Lah sekarang umpama menjelang maghrib malam hari raya lahir separuh, metu separuh. Kemudian setelah maghrib metu kabeh. Ya, apa mungkin? Ya mungkin aja. Jadi sebelum maghrib metu separuh, kemudian maghrib keluar semua. Nah itu kalau ditanya bagaimana jawabannya? Ya apa wis lahir tak? Sik separuh ya, durung. Berarti sik durung. Ya, itu bagaimana? Berarti belum dikeluarkan zakat fitrah, belum wajib. Ya, belum lahir kan? Itu namanya belum lahir. Nah, ini adalah penelitian ilmu fikih seperti itu dalam bab zakat. Kemudian para jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, wajib mengeluarkan zakat fitrah, yaitu kepala keluarga yang setiap hari menafkahi keluarga itu. Dia wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan wajib untuk mengeluarkan zakat untuk keluarga yang dinafkahi. Nah, berapa per jiwa untuk dirinya, yaitu kalau untuk ikhtiyat hati-hati menurut keputusan MUI untuk ikhtiyat supaya hati-hati, yaitu 3 kilo. 3 kilo. Berarti untuk keluarga 5, 3 kilo kali 5 berarti 15. Dan ini apabila punya kelebihan yang dimakan dirinya dan keluarganya di malam hari raya dan hari raya itu. Kalau sudah cukup ada yang dimakan di malam hari raya dan hari raya itu, maka selebihnya itu wajib dibuat zakat fitrah. Kelebihannya berupa apa? Meskipun tidak berupa beras, umpama tidak punya beras tapi uangnya banyak, ya beli beras. Kemudian tidak punya beras, tidak punya uang, ada kelebihan tanah dari rumah yang tanah rumah yang ditempati, punya kaplingan. Ya golekno utangan dhisik. Ya. Carikan uang itu. Harus dijual. Umpama bukan tanah kaplingan, punya kelebihan ayam. Berapa? 1. Ya, itu dijual. Atau punya kelebihan ngingu manuk, larang regane. Ya, ngingu burung. Ya dijual itu untuk zakat fitrah, itu namanya kelebihan. Ini adalah kalau zakat fitrah. Jadi istilah cukup dalam zakat fitrah ya seperti itulah. Kemudian kalau tidak ada sama sekali, hanya punya 1 saja.
untuk orang satu, maka yang wajib didahulukan dirinya sendiri. Yang kewajiban nafkah itu. Kemudian ada dua, istrinya, anaknya, terus berurutan gitu. Kemudian zakat fitrah ini bisa ditakjil mulai awal Ramadan. Tapi kalau sudah masuk malam hari raya, maka zakat fitrah itu menjadi wajib hukumnya. Tidak boleh ditunda. Dan afdolnya zakat fitrah itu setelah subuh sebelum sholat Idul Fitri. Maka dari itu sholat Idul Fitri itu sunat agak siang. Karena untuk memberi kesempatan orang yang belum melaksanakan zakat fitrah. Itu afdolnya tapi. Lalu wajibnya mulai malam hari raya, mulai maghrib malam hari raya. Kemudian seluruh zakat ya, itu diberikan kepada semua golongan, salah satu golongan 8. Dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ini 8 golongan itu apabila zakat umum, yaitu zakat mal. Kalau zakat fitrah diberikan kepada 6 golongan selain amil dan gharib. Ya. Kalau miskin, pertama nomor 1 miskin. Miskin itu pertama fakir. Siapa fakir itu? Fakir itu orang yang tidak punya harta benda dan tidak punya penghasilan tiap hari. Atau punya penghasilan setiap hari tidak mencukupi sampai 50% kebutuhan setiap hari. Ya kalau fakir ini ngirit tidak cukup, apa mana biasa. Ya, tak sampai 50% kebutuhan. Umpama kebutuhannya 100.000 setiap hari, penghasilannya hanya 40.000. Kayak ngirit tidak cukup. Ini namanya fakir. Namanya fakir itu. Kalau miskin, orang yang tidak punya harta benda, tidak punya sampingan harta benda, tapi punya penghasilan setiap hari, tapi tidak mencukupi sampai 100% kebutuhan. Contohnya kebutuhannya 100, hasilnya hanya 60-70, tidak sampai 100.000. Ini namanya miskin. Sepeda motor gak punya, hanya kebutuhannya itu gak punya. Kalau sepeda pancal buat transportasi kerja ya tidak terhitung. Itu kalau dijual numpak obor. Ya. Dan rumah tidak termasuk hitungan kategori miskin. Meskipun rumahnya tingkat, tapi kenyataan ekonominya seperti itu, ya tetap miskin. Ya, tetap miskin. Kecuali punya kelebihan tanah di luar rumah, itu baru bukan miskin. Kemudian wal masakini wal amilina 'alaiha.
amil orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat. Kalau tidak di SK oleh pemerintah, maka tidak termasuk amil tapi termasuk panitia. Nah, kalau amil ini bisa mengambil sebagian zakat, hasil penerimaan zakat itu, tapi tidak boleh melebihi dari sepantas ongkos kerjanya. Meski umpama 1 hari 1 malam kerjanya itu pantasnya 200.000, ya tidak boleh melebihi 200.000. Kemudian kalau panitia itu tidak boleh mengambil bagian dari penerimaan zakat itu, kecuali amil itu termasuk mustahik, miskin atau fakir atau gharim atau lainnya. Pokok kalau masuk mustahik itu boleh mengambil zakat dari yang diterima itu, tapi jangan diambil semua. Ambil semua ngelah liyane. Ya harus dibagi, mengambil sepantasnya. Kemudian wal muallafati qulubuhum. Muallaf orang yang baru masuk Islam, imannya belum kuat, itu namanya muallaf. Kalau sudah kuat, kaya juga nggak usah diberi. Kalau sudah kuat, ya itu bukan muallaf. Kalau belum kuat, meskipun sudah dapat 1 tahun 2 tahun masuk Islam, itu namanya masih muallaf. Wafir riqabi, riqab itu hamba sahaya. Tidak ada, sudah tidak kita bahas hamba sahaya. Wal gharimina, orang terlilit hutang, punya hutang banyak. Kalau buat nyaur di total sauma-umai katut, ya itu namanya gharim, tidak mampu, tidak ada yang diandalkan untuk nyaur hutang. Nggak boleh itu, hutangnya seperti itu kalau disengaja nggak boleh. Kalau memang tidak disengaja ya boleh masuk gharim. Misalnya tidak disengaja nyile motor Alphard dadak ditubruk ya ketempuan, ya di total sauma-umai nggak cukup kayaknya. Ya tidak sengaja, itu namanya gharim, beri zakat aja. Batasnya apa? Ya kalau memang banyak sampai cukup buat nyaur hutang, apa-apa. Dan gharim ini tidak memandang bulu itu orang yang wajib dinafkahi atau tidak. Kalau itu gharim boleh diberi zakat. Misalnya orang tuanya yang jadi gharim, zakatnya anaknya diberikan orang tua, gak apa-apa atas nama gharim. Kalau atas nama fakir miskin tak boleh, karena orang tua itu kewajiban anak. Jadi itu gharim itu. Kemudian kalau punya hutang, kalah judi ya Bang, judi online kalah. Wis rasakno tidak boleh diberi zakat itu, kecuali kalau sudah tobat. Kalau sudah tobat bisa. Wa fi sabilillah, sabilillah ini ada 3 penafsiran. Penafsiran yang asli nomor 1 al-ghuzat. Orang Islam yang perang dengan orang kafir membela kebenaran. Itu meskipun kaya bisa diberi zakat. Kemudian yang kedua, ada sabilillah itu orang yang menyebarkan agama Allah, yaitu termasuk orang alim, kiai lah, ahli dakwah,
atau santri ngaji, ya, santri pondok pesantren, ya, yang bisa diandalkan nanti kalau pulang menjadi tokoh agama Islam, jadi ustadz, jadi itu dalam kitab Jawahirul Bukhari ada itu. Dalam mazhab Hambali juga, malahan dalam mazhab Hambali dalam kitab Mughni Ibnu Qudamah, untuk orang yang akan berangkat haji kekurangan sangu bisa diambilkan dari zakat. Ya. Kemudian tafsiran yang ketiga, jami'i wujuhil khairi. Ini mazhab Maliki. Seluruh arah kebajikan, arah kebaikan, seluruh arah kebaikan, yaitu seperti pembangunan masjid, madrasah, pembangunan jembatan untuk mengkafani mayit, untuk lain-lainnya, itu bisa dikategorikan sabilillah. Jadi zakatnya santri kepada kiai, zakatnya murid kepada guru agama, ya, guru ngaji, guru madrasah, itu bisa. Itu masuk penafsiran yang nomor 2 dan 3 ini masuk ini. Kemudian Ibnu Sabil, wabni Sabil yang nomor 8, Ibnu Sabil, orang yang bepergian kekurangan sangu atau pertengahan pergi, yaitu asal bepergiannya ini tidak tujuan maksiat. Mau tengah jalan kecopetan, wate mulai gak iso, ya mampir cari zakat atas nama Ibnu Sabil. Tapi kalau bepergiannya itu maksiat, apa, kemana, rekreasi, tujuannya nang Bali ndelok sumur, ya, ndelok susu dijemur, ya repot itu. Marino kakean kecopetan, wah, kecopetan, ya ndak boleh ya, minta zakat, ya embambong ngono. Ya, itu karena tujuan maksiat. Ya. Jadi ini adalah tasarruf zakat. Kemudian kalau yang zakat fitrah tadi hanya yang 6 yang bisa disaluri zakat fitrah, selain amil dan ghurim tadi, ya. Selain amil dan ghurim. Ini yang bisa kami sampaikan, dan zakat ini apabila kita laksanakan akan diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Akan diganti dengan lipat ganda oleh Allah. Orang yang sering zakat, sering sedekah tidak akan tambah melarat, tapi bahkan tambah kaya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Nah, tidak akan kurang harta benda itu untuk disedekahkan atau dibuat zakat, bal yazdad, bahkan tambah banyak gantinya. Ya, mudah-mudahan keterangan awal akhir menjadi ilmu yang manfaat, masalah hafidin akhirah, dan kita mudah-mudahan dijadikan orang yang kaya, yang dermawan, sehingga sering zakat dan sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. istrinya yang laki-laki sebagai kepala keluarga tidak bekerja karena kondisinya, ya. Nah, ini siapa yang wajib menjaga?
Kalau tiap hari itu yang menafkahi itu istrinya, ya istrinya itu. Ya, berarti istrinya yang menjadi kepala keluarga. Ya, suaminya nunut. Nunut istilahnya. Tidak apa-apa, wong memang diciptakan seperti itu oleh Allah. Yang diberi kemampuan adalah istri. Nah, yang mungkin aja suaminya stroke apa ya, mungkin, tidak apa-apa. Yaitu istri yang pahalanya besar itu. Ya, insya Allah kalau diterima oleh Allah itu dapat pahala yang luar biasa itu. Apalagi ada? Monggo. Saluran zakat. Kalau sekarang musim mudik, sebelum malam hari raya, ini dari Jakarta pulang ke Pasuruan. Nah, tempat penyaluran zakatnya di mana? Jadi tempat penyaluran zakat fitrah itu di mana dia ketika masuk maghrib malam hari raya. Jadi kalau di pertengahan jalan ya turun aja dulu untuk menyalurkan zakat fitrah. Nah, kalau nyampe di rumah itu maghrib ya di rumah. Jadi menurut waktunya itu wajibannya. Ya. Dan itu waktunya bisa diolor kalau sekira sampai di rumah sebelum subuh ya enak itu. Bisa. Waktunya itu muasak. Muasak. Sampai sholat hari raya tadi itu ya. Sholat hari raya. Mboten apa ditakjiri mulai awal Ramadan nih mboten apa. Nah, ini yang ditanyakan Bapak ini waktu kewajibannya itu. Waktu kewajibannya. Kalau waktu takjil itu terserah di mana dia berada. Mulai awal Ramadan. Sampun. Monggo yang punya unek-unek mumpung Yai masih ada. Golek Yai kundur malah takon aku malah gak iso jawab. Monggo Bapak, ini karena ibadah ini langsung kita laksanakan pada saat ini. Yang panjenengan ragu-ragu saat ini monggo ditanyakan. Zakat fitrah itu harus diniati dulu ya sebelum diserahkan ya. Ya. Jangan seperti zakat fitrahnya pegawai negeri langsung dipotong itu ya. Kapan niatnya itu? Jadi kalau pegawai negeri langsung dipotong supaya zakat lagi ya. Zakat lagi. Nun sewu ya. Ya wajib. Jadi sekarang dia jadi mustahik ya. Tapi dia punya kelebihan untuk zakat fitrah. Dia berhak menerima juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Tadi ukurannya itu seperti itu, minim ukurannya. Sudah ya? Ngeten ya, sik wonten Yai. Oh nggih monggo. Nggih. Nuwun sewu. Zakat fitrah itu apa harus dipantan per jiwa? Diwadahi satu-satu atau sekeluarga itu selawe kilo misalkan Yai? Enggak. Ini bagaimana hukumnya Yai? Jadi yang afdol itu dipilah-pilah satu-satu. Pilah-pilah satu-satu itu yang afdol. Umpama 25 kilo buat umpama 15 kilo untuk orang berapa? 5. Dijadikan satu. Yang niati kepala keluarganya. Ya ini nawaitu anu zakal fitri an-nafsi saking wa an zaujati sapa disebut jenenge ya. Kalau bojone siji, kalau bojone loro disebut jenenge. Nek bojone siji gak usah sebut jenenge gak apa-apa. Wa waladi siapa? Kalau anaknya satu gak usah sebut jenenge bisa. Kalau 2 sebut nama-namanya. Bisa global namanya.
di Banten itu lebih afdol, lebih meyakinkan. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala rizqan wasi'a. Halalan thayyiban wa muraqal masalim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafar ya amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana tarafna bi annana qtarabna wa annana asrafna ala alladhi asrafna wa tub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au giratin au sohba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadla wa yudamanna la biktisabi minna fadla wa yudamanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nuhda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatosi sahbi Alhamdulillahi fil bad'i wa tanahi.